Alhamdulillah, asatidzah dan juga sahabat Masirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama kita muzakarah sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam muzakarah ini saya bukan ingin mengajarkan, tapi ingin saling kita berdiskusi terhadap sebuah kitab yang subhanallah ditulis dengan bagus sekali oleh guru kita Syekh Nizar Abazah. Pada pertemuan yang pertama, saya telah menyebutkan bahwa eh, saya 2019 bertemu langsung dengan Syekh Nizar Abazah dan meminta keberkahan beliau, izin beliau agar mengajarkan kembali dari sirah-sirah yang dituliskan oleh beliau. Alhamdulillah beliau mengizinkannya. Semoga menjadi amal jariah untuk beliau dan kepada kita khususnya mendapatkan ilmu-ilmu yang kita butuhkan untuk mengenali sosok baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengatakan mencintai baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tidak kenal dengan beliau. Ya, rasanya mustahil. Kalau kita cinta kepada seseorang, kita ingin tahu segalanya tentang orang tersebut. Nah, cara kita untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai dengan mengenal sosok beliau, siapa beliau, perjalanan hidup beliau. Nah, di dalam kajian-kajian sirah yang banyak disampaikan oleh para asatizah kita, ya kita pun juga sudah sebagian besar dari kita, ya Ustadz-Ustadz sudah banyak membaca juga tentang sirah baginda Shallallahu Alaihi Wasallam dari buku-buku terjemahan mungkin, atau dari kitab-kitab seperti Nurul Yakin, ada Ar-Rahiqul Maktum yang begitu populer sekali ya, dan sudah banyak terjemahannya. Nah, Syekh Nizar Abazah mengambil sisi ataupun sudut dari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam rumah tangganya Rasul. Maka beliau menuliskan sebuah kitab yang bernama Fi Baitir Rasul, ya, rumah tangga Rasulullah. Tapi kalau dalam versi terjemahan bahasa Indonesia dari kitab Fi Baitir Rasul ini, itu bilik-bilik cinta Rasulullah kalau tidak salah saya judulnya. Ya, jadi memang eh, lingkup ataupun frame dari penulisan kitab ini adalah bagaimana beliau begitu eh, perhatian, ya, begitu perhatian kepada umat dan melihat bahwa sosok-sosok dari Rasulullah itu adalah sosok yang paling pantas dicontoh gitu. Paling pantas dicontoh oleh umatnya dan menjadi solusi bagaimana seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bersikap terhadap keluarga kita. Ya, Rasulullah SAW telah bersabda, khairukum khairukum li ahlihi. Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang terbaik di antara kalian, bagaimana aku yang paling baik terhadap keluargaku. Baik, izinkan saya share screen ya. Mana dia? Share screen dulu dari kitabnya. Oh, belum ada ya. Belum keluar ya. Oh, ini.
Belum ada keluar. Belum ada keluar ya? Belum ada. Belum ada. Belum ada juga. Oke, yang ini. Sudah ada? Ada. Sudah ya, alhamdulillah. Ya, ada muncul ya? Sudah ada muncul. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Muhammad ibni Abdullah mustaghrikan. Ini masih dalam ini yang pertama ya, fi ar-Rasul fi baiti Abi Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di rumahnya Abu Thalib. Itu bagian yang pertama dari kitab ini. Karena Muhammadun ibni Abdullah mustaghriqan fi ta'ammulatihi al-ba'idah khilal al-badiyatil muhitah bi Makkah al-Mukarramah. Muhammad bin Abdullah itu larut dalam kesibukannya di perkampungan yang jauh ya, ataupun berada di sekitar kota Mekah. Yasrahu atau yusarrihu fiha bisyahin li Quraisy, di mana beliau itu salah satu kesibukannya ketika masih di perkampungan Bani Sa'ad itu adalah mengurus ya, ataupun menggembalakan domba-domba dari orang-orang di suku Quraisy. Yar'aha biqararita yaksibuha liyu'ina ammahu Abu Talib. Dan dari pekerjaan beliau atau kesibukan beliau mengangon, ya istilah kita ya, mengangon domba-domba dari orang-orang Quraisy itu, beliau mendapatkan bayaran beberapa kirat. Ya, satu kirat itu lebih kurang 1/6 dirham atau 1/20 dinar. Kalau 1 dinar itu sekarang harganya di sekitar 4 juta, berarti 1/20-nya lah. Nah, itu adalah bayaran yang didapatkan oleh Nabi Muhammad ketika beliau masih kecil dan mengangonkan domba-domba dari orang-orang suku Quraisy. Dan tujuan beliau mengangonkan itu adalah untuk membantu paman beliau, yaitu Abu Talib. Jadi Nabi Muhammad SAW dia berusaha untuk mendapatkan sedikit uang. Dengan uang itu beliau berusaha juga untuk membantu dan meringankan beban Abu Talib. Dzaka syaikhul ladzi nalat minhul hayatu ma nalat. Ya, Abu Talib itu adalah orang yang sudah sebaya dengan ayah beliau ya, orang yang sudah dewasa, sudah tua, yang telah menjalani kehidupannya apa adanya di dalam kehidupan tersebut. Ya, jadi bahasa dari Syekh Nizar Abazani bahasa sastra ya, diulang-ulang begitu. Jadi memang kehidupan dari Abu Talib itu adalah kehidupan yang biasa sekali. Fina'a bi'a'ba'il usratil kabirah, di mana beliau itu memiliki tanggung jawab terhadap keluarga besarnya. Yaksibulaha ad-daruriyya minal quti wal malbasi wa mustalzimatil aish. Yang mana Abu Talib itu dalam pekerjaannya berusaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari keluarganya, keluarga besar dari Abu Talib. Nah, kita sudah sebutkan di kajian yang kedua, tapi kajian kedua kemarin kan terputus ya, bahwa dari sekian banyak putra ataupun anak-anak dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah pemimpin suku Quraisy. Beliau orang kaya, orang berpengaruh, ya pimpinan.
Dan anak-anaknya juga itu mendapatkan kemuliaan yang sama. Ya, dapat privilege, istilah kalau kita sekarang ya, dapat privilege. Misalnya anak presiden, tentu dia punya privilege ya, dengan uang yang lebih banyak dari orang lain, dengan akses yang lebih banyak dari orang lain, ya, seperti itu. Nah, anak-anak dari Abdul Muthalib pun demikian. Mereka memiliki akses yang jauh lebih banyak dari sisi politis, dari sisi keuangan dalam kehidupan mereka. Akan tetapi dari sekian banyak anak-anaknya Abdul Muthalib itu, Abu Thalib ini yang paling miskin gitu kehidupannya, ya, dibandingkan dengan Abu Lahab, ya, itu pamannya Nabi juga, kehidupannya bagus, kehidupannya kaya gitu. Kemudian yang paling kaya ada pamannya Abbas ibn Abdul Muthalib. Beliau pamannya Rasulullah yang paling kaya di antara anak-anak dari Abdul Muthalib yang lain. Nah, yang paling miskin itu adalah Abu Thalib. Tetapi kalau kita melihat sejarah, kenapa sih Abdul Muthalib nanti itu menitipkan Nabi Muhammad SAW ya sepeninggalan beliau kepada Abu Thalib, bukan kepada paman-pamannya yang lain, bukan kepada bukan kepada Abu Lahab, ya. Nah, jadi memang salah satu penyebabnya disebutkan oleh para ulama karena kedekatan antara Abdullah dan Abu Thalib. Abdullah dan Abu Thalib ini merupakan saudara kandung, saudara seayah dan seibu. Abu Lahab itu saudara seayah dari Abdullah, ya, tapi lain ibu. Jadi Abbas juga demikian, satu ayah tapi lain ibu. Tuh. Jadi karena kedekatan tersebutlah, ya, maka Nabi Muhammad dititipkan salah satunya penyebab itu kepada Abu Thalib. Kemudian ketika dalam perawatan Abdul Muthalib, anak-anaknya Abdul Muthalib ini, paman-pamannya Nabi ini kan sering memperhatikan Nabi Muhammad kecil gitu. Nah, beliau melihat bahwasanya yang paling sayang, paling peduli, paling care kepada Nabi Muhammad itu ya Abu Thalib. Dibandingkan dengan misalnya Abu Lahab. Abu Lahab sayang juga kepada Nabi Muhammad itu sayang. Gitu. Sampai-sampai kan dalam beberapa riwayat disebutkan Abu Lahab itu walaupun dia masuk neraka, tapi ada hari di mana dia itu diberikan keringanan karena senangnya dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai memberikan dan memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah karena menyusui Nabi SAW. Ya, tetapi begitulah kondisinya. Ya, dalam perjalanan nanti malah Abu Lahab menjadi salah satu orang yang paling menentang Nabi besar Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa kana ala sighari sinnihi yashfaqu ala hadzal ammi yawaddu law yastati'u ay yahmila anhu qistan min humumihi li alla yakunu kallan alaihi wa alatan. Nabi Muhammad SAW di usianya yang masih kecil itu sudah memiliki rasa kasihan kepada pamannya Abu Thalib. Dan beliau ingin, ya, andaikan dia mampu meringankan beban dari pamannya tersebut. Ya, walaupun tidak mampu meringankan seluruhnya, tapi okelah, sebahagian yang bisa beliau lakukan untuk membantu pamannya ini. Li'alla yakuna kallan alaihi wa alatan. Agar beliau juga tidak menjadi beban di keluarganya Abu Thalib. Ya, keluarganya sudahlah tidak kaya, ya, anggota keluarganya juga banyak, ditambah lagi ada Nabi Muhammad di situ. Tentu Nabi Muhammad merasa janganlah saya juga menambah atau menjadi beban tambahan bagi keluarga tersebut. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau mau mengangonkan dari domba-dombanya orang-orang Quraisy. Wadara fi dhihnihi syarita dzikriyatil ba'idah wal qaribah. Dalam kehidupan beliau di rumahnya Abu Thalib banyak sekali kenangan-kenangan yang muncul di dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kenangan-kenangan yang
sudah begitu lama, ada kenangan-kenangan yang masih tidak terlalu lama dari masa beliau di rumahnya Abu Thalib tersebut. Fa dzakara tufulatahul ula wa ahdatsuha al-mutatabi'atul khalqah mundu an kana fi baiti Halimati murdi'atihi. Ya. Salah satu kenangan yang tergambar ataupun terbayang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masa kanak-kanaknya, masa kanak-kanak beliau, ya, di mana beliau masih tinggal di perkampungan Bani Sa'ad di rumahnya Halimah Sa'diyah. Yantaqilu ma'a ladatihi baina madaribi Bani Sa'ad. Ya, beliau itu sering berpindah-pindah, ya, bersama dengan anak-anak yang dititipkan juga. Ladat itu adalah anak-anak yang sama-sama dititipkan di perkampungan Bani Sa'adah, ya, Bani Sa'ad. Ya, jadi beliau bersama dengan anak-anak yang lain di perkampungan Bani Sa'ad itu saling berpindah-pindah, ya, karena memang kehidupan juga dari orang Arab pada masa dahulu itu tidak tetap di satu tempat, mereka juga berpindah-pindah. Ala rimali as-safra an-naqiyah allati tamtaddu fil afaqi min kulli janib hatta ta'anaqa as-sama' az-zarqa as-safiyah min kulli nahiyah. Dan di sini digambarkan bagaimana kehidupan di perkampungan Bani Sa'ad itu yang masih begitu bersih, ya, masih begitu terjaga baik dari sisi kehidupan ataupun sosialnya di sana. Jadi digambarkan dengan padang pasir yang masih begitu bersih dengan langit yang begitu biru. Ini adalah gambaran yang dituliskan oleh Syekh Nizar Abazah tentang kondisi kehidupan Nabi di perkampungan Bani Sa'ad tersebut. Kana sa'idan fi baiti Halimah. Ya, Nabi SAW itu sangat senang di rumahnya Halimah tersebut. Yarkudu haula madaribiha ma ikhwatihi shighar. Berlari-larian, ya, di sekitar perkampungan tersebut bersama dengan saudara-saudaranya yang lain, yaitu saudara-saudara sepersusuannya. Yastamti'u ma'ahum. Beliau sangat menikmati hari-hari di perkampungan Bani Sa'ad itu. Jadi Nabi itu walaupun dititipkan ke perkampungan Bani Sa'ad itu bukan seperti dititipkan ke panti gitu ya. Wah, ini Nabi itu dititipkan ke panti anak yatim. Enggak begitu gitu. Ini memang satu tempat yang menyenangkan dan menjadi sebuah tradisi di kalangan bangsa Arab. Gitu. Bahwa anak yang lahir yang sudah bisa dititipkan, maka akan dititipkan di satu perkampungan untuk dididik dengan didikan yang tradisional sekali, ya, mempelajari tradisi-tradisi Arab. Kalau di Mekah itu sudah menjadi kota dagang, ya. Orang-orang sudah banyak bercampur dari mana-mana datang ke kota Mekah, mereka berdagang, mereka tinggal sementara di sana. Ya, sehingga banyak tradisi-tradisi dari Arab yang sudah hilang di kota Mekah. Nah, jadi kondisi Rasulullah, ya, ketika di perkampungan Bani Sa'ad itu memang sangat senang. Beliau menikmati hari-harinya bersama dengan saudara-saudara sepersusuannya yang lain. Khususan ma'ukhtihi Sima wa hiya akbaru minhu. Ya, terutama beliau sangat menikmati bermain bersama saudari sepersusuannya yang lebih besar, yang lebih tua dari beliau usianya, dan saudari sepersusuan itu bernama Sima, ya, Sima. Jadi dalam kehidupan Rasulullah, ya Rasulullah ya kalau masih kecil-kecil itu ya tetap juga bermain gitu dengan anak-anak seusianya. Ya, laki-laki dan perempuan itu nggak masalah. Jangan kita juga ngerasa ini anak-anak kita tuh main tuh kadang-kadang ada yang laki-laki ada yang perempuan. Ya, itu jangan menjadi masalah gitu.
yang jadi masalah. Jangan kita bersikap, oh mereka tuh harus selalu dipisahkan. Enggak ada gitu. Rasulullah sendiri dalam kehidupannya, ya, di masa kecil, tapi masa kecil ya, sebelum usia balik, itu ada juga bermain bersama dengan saudari perempuannya. Gitu. Baik, kita share halaman selanjutnya. Farubbama faja'aha bima yufaji'u bihi asabiyatu ba'duhum ba'da. Jadi Syekh Nizar Abazah menggambarkan lebih kurang kira-kira gitu kehidupan Nabi itu bersama dengan saudara-saudaranya, terutama dengan saudari perempuannya Sima itu ya saling saling mengagetkan, ya, ngejutin satu dengan yang lain, ya seperti anak-anak pada umumnya. Warubbama mazihuha warubbama qat'a waqtahuma mazahan wadokhban wadahkan. Dan bisa jadi yang Nabi lakukan bersama dengan saudara-saudarinya itu mereka saling bercanda, mereka menghabiskan waktu mereka itu dengan permainan-permainan, canda tawa, gaduh, ya. Warubbama addaha fi zahriha iddatan mahabbatan. Ya, bisa jadi juga Nabi itu bermain gendong-gendongan, ya, dan saling dipeluk begitu ya. Itu kehidupan yang biasa yang dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan saudari-saudarinya. Wa arafa Muhammadun makanatahu inda ummihi minar radha' Halimah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu faham gitu, ngerti bahwa beliau itu memiliki posisi yang istimewa gitu ya di sisi ibu susunya itu, yaitu Halimah. Ya. Wa makanatahu kadzalika inda zaujiha, dan juga beliau ngerti gitu bahwa beliau juga punya posisi, artinya disayangi oleh suami dari Halimah tersebut. Idza kana yu'athiranihi ala auladihima kullihim, di mana Halimah dan suaminya itu menunjukkan gitu bahwa rasa sayang mereka, ya, daripada anak-anak mereka yang lain. Yaqra'u fi ainaihima mahabbatan la tanqadi. Terlihat dari beliau dapat melihat ya, bagaimana dari mata Halimah dan suaminya itu rasa sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memang itu menjadi pelajaran bagi kita, sahabat Masyirah sekalian. Kita mungkin bisa mengatakan dengan lisan kita sayang, kita mungkin bisa mengatakan dengan lisan kita itu kepada anak-anak ya sayang, tapi mata kita itu tidak bisa berbohong. Ya, mata kita itu tidak bisa bohong dia. Kalau kita memang senang, kita akan melihat dengan pandangan kasih sayang. Tapi kalau kita itu nggak senang, walaupun kita bilang senang ya dengan lisan kita, tapi mata kita itu nggak bisa bohong. Maka jujurlah, ya, jujurlah dalam bersikap. Ada masanya mungkin kita melihat anak-anak itu nggak senang gitu ya dengan sikap mereka. Tapi cobalah kita berusaha menyayangi mereka. Apalagi nanti khususnya tuh anak-anak yatim. Ya. Rasulullah itu kan posisinya juga di keluarga Halimah Sa'diyah ya sebagai anak yatim juga. Ya. Ada masanya di mana kita ngelihat anak yatim itu nggak suka. Betul apa enggak? Ya.
nggak suka, kita nggak senang. Kenapa? Nakal, bandel gitu. Tapi janganlah kita larut dalam rasa tidak suka kita itu. Walaupun kita diam saja, tapi dari pandangan mata itu kan nampak. Bahkan anak-anak itu, anak-anak yatim itu, mereka juga bisa ngerasain loh. Ya, mereka bisa merasakan bagaimana kita itu kepada mereka. Ya, kita datang ke panti ataupun kita mengundang mereka ke rumah kita untuk misal syukuran. Ya. Dari pandangan mata kita mereka bisa membaca gitu. Ini tuan rumah ini ngundang kami anak-anak yatim ini untuk apa? Apakah karena rasa sayang atau terpaksa? Maka jangan larut kita ya, dengan perasaan tidak suka dan nggak senang itu di hadapan anak yatim. Jangan kita larut di sana. Ubahlah mindset kita, sudut pandang kita, bahwa anak-anak yatim itu adalah anak-anak yang sesungguhnya mereka disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka disayang. Ya. Mereka disayang. Jadi kita pun berusaha gitu. Ada effort kita, usaha kita untuk menyayangi. Jadi nanti akan tergambar di mata kita betapa menyakitkannya ya, perasaan anak-anak yatim misalnya ketika kita undang mereka ke rumah kita. Lalu mereka melihat kita sebagai tuan rumah ya, dalam pandangan mata kita itu pandangan tidak suka, pandangan jijik misalnya. Ini kan subhanallah begitu berbekas nanti ya, begitu berbekas kepada anak-anak yatim itu sendiri. Baik. Apa? Oh, ada suara. Baik. Ya, baik kita lanjutkan kembali. Wa dzakara yauma 'adat bihi Halimah akhiru marratin ila baiti abihi fi Makkah wa qad atamma khamsa sanawat litatrukahu ila ummihi tahdibu alaihi bihubbi muhabbibin ilaih. Jadi di paragraf selanjutnya Syekh Nizar Abazah menyebutkan tentang akhir dari perjumpaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Halimah Sa'diyah, ya, di mana Halimah itu mengantarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah orang tuanya, dan waktu itu usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menginjak 5 tahun. Ya, beliau dikembalikan lagi kepada ibundanya yang begitu menyayangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sempat ada di pikiran kita, tuh Nabi itu nggak disayang tuh sama ibundanya. Masa dari kecil sudah sudah dititipkan gitu di perkampungan Bani Sa'ad. Itu bukan karena tidak suka, bukan karena benci, ya, tetapi karena kasih sayang orang tua, ingin pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Orang tua mana sih yang ingin jauh dari anak? Ya, tetapi kita harus sadar bahwa untuk mendapatkan anak yang sukses itu tidak bisa kita terlalu memanjakannya. Mereka harus dididik. Jadi kalau kata saya, ya anak tuh dipondokkan gitu, ya mondok. Ya, memang sakit jauh dari kita itu rasanya pasti rindu. Dan anak-anak itu yang namanya di pondok, tidak mungkin fasilitasnya itu sama seperti di rumah kita. Tidak mungkin juga kasih sayang pengasuhnya di sana itu sama seperti kasih sayang kita. Tapi itu adalah bagian dari pendidikan dan tarbiyah mereka. Ya, jadi ayo pondokin anak kita. Pilih pesantren-pesantren yang baik, pesantren yang bagus. Biarlah rasa rindu, rasa sedih itu ada, tapi anak kita itu menjadi orang-orang yang sukses ke depannya. Nabi pun begitu, ya, bukan karena ibundanya tidak senang, ya, pingin selalu bersama dengan Nabi, tapi memang harus ada. Ya, Nabi itu dididik jauh dari beliau, subhanallah.
talhadhuhu bihanani fayadi yar'aha abadan. Ya, dan memang terlihat bahwasanya ibundanya itu sudah siap, ya, dan selalu menyayangi beliau dengan begitu luar biasa selama-lamanya. Wa tusibihi hadinatuhu Ummu Aiman. Halimah Sa'diyah juga memberikan pesan kepada pengasuh Nabi itu, yaitu Ummu Aiman, litaquma bi syu'unihi kulliha wa la tufarriqhu sa'atan min nahar, agar menyiapkan segala kebutuhan-kebutuhan Nabi dan jangan berpisah dari Nabi walaupun sesaat. Itu adalah pesan dari Halimah kepada Ummu Aiman. Ya, itulah salah satu bentuk perhatian dan kasih sayangnya Halimah Sa'diyah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa dzukira yaumun safiru ma'a ummihi tilka safarah allati ma tazalu mathilatun fi mukhayyalatihi. Di paragraf berikutnya ini kita ke bawah sedikit. Nah, ini dia. Disebutkan di paragraf berikutnya ini tentang perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan akhir, ya, Nabi bersama dengan ibundanya yang selalu tergambar dalam benak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mungkin tidak terlalu lama bersama dengan ibundanya, tetapi Nabi selalu mengingat ibundanya. Ya, bahkan ketika dalam riwayat disebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selesai dari Fathu Makkah, beliau itu mengunjungi makam ibunya di Abwa. Jadi kasih sayang antara ibu dan anak, anak dan orang tua, begitu, tidak akan pernah luntur selama-lamanya. Subhanallah. Tilka safratul masyhudah aina kanat Aminah aidatun ila Makkah min ziyarati akhwali abihi Bani Najjar fi Yathriba. Perjalanan tersebut adalah perjalanan Siti Aminah ketika pulang dari Yathrib, dari Madinah, ya, sebelum jadi Madinah, Yathrib ke kota Mekah, di mana Aminah itu memang mengunjungi saudara-saudara dari ayahnya Nabi, ya, saudara-saudaranya, paman-pamannya, ya, ada paman-pamannya. Falamma nazala rukabu bil abwa, ketika kendaraan atau kendaraan-kendaraannya Aminah itu berhenti di daerah Abwa, qurba Makkah, sya'arat biwahdin syadidin. Kemudian beliau, Ibunda Aminah, merasakan sakit yang begitu luar biasa. Mazala yastauli 'alaiha, dan sakit tersebut terus, ya, hendak berkurang. Wa ya'khudhu minha kullama khadin, dan sakit itu kemudian menjadi salah satu sebab dari kepergian beliau. Thumma ra'a dumu'a ummihi tanhamiru min ainaiha. Kemudian Nabi SAW melihat, ya, air mata ibundanya itu mengalir, allataini alima ma tahmilani lahu min ma'anin syatta, yang mana pandangan tersebut, ya, melihat ibunda menangis dan dari sorot matanya tergambar apa yang sedang dirasakan, itu betul-betul momen yang begitu sedih, ya, sedih sekali bagi siapapun mungkin yang orang tuanya mungkin sudah mendahului, ya, masa-masa di mana kepergian orang tua itu pasti begitu sedih, ya, begitu sedih, tak dapat tergambarkan. Wa ahassa bi ihsasin gharibin wa hiya tadammuhu ilaiha dhamman lam ya'rifu mislahu min qabl.
Dan beliau juga merasakan perasaan yang aneh ketika ibundanya itu memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan satu pelukan yang lain dari biasanya, pelukan yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Thumma taltafit ila hadinatihi barakatan tusiha bihi. Kemudian ibundanya tersebut dilihat sedang menoleh ke arah Ummu Aiman, ya, kemudian memberikan beberapa wasiat-wasiat terakhir dari Aminah. Wa tusyaddidul wasaya, dan benar-benar Ibunda Aminah itu menyampaikan wasiat tadi itu seolah-olah memang sudah tahu gitu, bakal sampai di situ saja kehidupannya. Jadi benar-benar menyampaikan wasiat itu dengan begitu detail, ya, begitu apa namanya ya kita katakan, begitu sungguh-sungguh menyampaikan kepada Ummu Aiman. Wa tuhammiluha amanatan 'azimah, dan beliau juga memberikan amanah yang begitu besar, yaitu menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanat lahzatu mu'limah syadidatul ilam ila nafsiha indama ra'a al-ainain al-habibataini tazighan. Momen-momen yang begitu menyedihkan itu adalah ketika Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyaksikan bagaimana mata dari orang yang dikasihi oleh beliau, yaitu ibundanya, itu sudah mulai berputar ke atas, naik ke atas, ya, orang sakaratul maut. Wa alima anna amran jalalan hadath, dan beliau mengetahui bahwa sesuatu yang besar ini, ya, sesuatu yang agung ini akan terjadi, yaitu kematian. Wa indama syahidut tirabi ummi Aiman wa dumu'iha tamla'u wajhaha wa hiya tughatti wajha ummihi as-sakin. Dan ketika beliau, ya, melihat Ummu Aiman sudah menangis, ya, dan menutup wajahnya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disitulah momen yang paling sedih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenangan bersama dengan ibundanya. Beliau menyaksikan sendiri bagaimana ibundanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqumu tamsaku bihi wa tahmiluhu bisur'ah. Lalu kemudian Ummu Aiman langsung memegang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menggendongnya, membawa beliau, wa tamdi ila rukabil ladzi kanu yantazirun, dan langsung pergi ke kendaraan ataupun kelompok ya, kafilah, kelompok kafilah itu yang telah menunggu mereka. Ili yatalaqawhu biwujuhin samitah alaiha atharun azimah minal husni tanzuru ilaihi wa ila Ummu Aiman nadratu zati ma'na. Dan ini memang momen-momen yang kalau kita sendiri mungkin merasakannya, kita menyelaminya, sedih sekali rasanya, sedih. Ya. Saya pun tak mampu untuk menyampaikannya lebih dalam lagi. Karena setiap baca ini saya ngerasa sedih. Bagaimana mungkin kita tidak sedih melihat orang yang kita cintai, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sedih gitu. Dan momen ini juga momen yang kita semua juga pasti akan merasakannya. Momen kita kehilangan orang tua, walaupun orang tua kita mungkin masih ada, tapi momen itu kan pasti akan datang. Subhanallah, subhanallah. Allah. Oke, mungkin ada yang ingin nanya gitu.
teman-teman Masirah ada yang ingin nanya atau ingin ngasih tanggapan, silakan. Kalau ada yang memberikan tanggapan, ahlan wa sahlan. Ada Ustaz Arif sudah bergabung sama kita. Ahlan wa sahlan Ustaz Arif. Ustaz. Masya Allah. Hari ini mengharukan, temanya mengharukan sangat. Memang luar biasa. Rasanya, aduh, kalau kita baca sendiri, ya, menghayati sekali. Mungkin teman-teman sahabat Masirah juga bisa membeli buku terjemahannya ya, kalau yang nggak bisa bahasa Arab. Itu dibaca gitu. Sedih. Karena Syekh Nizar ini memang luar biasa cara beliau menyampaikan tentang momen yang ini. Saya asalkan baca ini sedih saya. Baca ini sedih. Allahu Akbar. Terasa masuk dalam momen itu. Iya, subhanallah. Allahu Akbar. Nah, kita lanjutkan lagi. Wa dzakara kaifa tamlikuhu wa dzakara kaifa tamlikuhu al-huznu al-amiku fi baqiyati rihlati allati qata'aha min duni ummihi. Dan beliau di paragraf ini menyebutkan bagaimana ya, rasa sedih yang begitu mendalam itu menguasai Nabi SAW di sisa perjalanannya menuju Mekah. Jadi memang dari Yathrib ataupun Madinah pada masa dulu menuju ke kota Mekah itu melewati Abwa. Saya pernah melihat dari peta, tapi Abwa itu memang kalau dalam ini sekarang, dalam perjalanan sekarang, orang yang umroh ataupun haji itu nggak dilewati Abwa itu. Ya, nggak ada jalannya dari situ. Jadi bisa nanti dilihat di internet, posisi Abwa itu dia memang nggak terlalu jauh dari kota Mekah, nggak jauh lagi tuh. Tetapi kalau kita lihat jalur perjalanannya, ya, jalan itu nggak ada yang ke Abwa, yang nggak ada yang daerah. Dia harus muter lagi ke daerah Jamuh, kalau nggak salah saya dari Jamuh baru masuk ke arah Abwa. Nah, kalau kita pakai bus ya tentu tidak lama. Kalau dari daerah situ, prediksi saya sekitar 1 jam lah. Ya, kalau dari kota Mekah itu mungkin 1 jam. Tapi kalau pakai unta tentu bisa mungkin 1 harian ya. Nah, dalam 1 harian waktu yang ditempuh, padahal dari Yathrib itu Nabi itu bersama dengan ibundanya. Tapi ketika sampai di Abwa, ibundanya meninggal. Nah, sisa perjalanan itu bagaimana? Ya, tentu sisa perjalanan itu menjadi begitu menyedihkan. Ya, begitu menyedihkan bagi pribadi Nabi SAW. Wa kanat Ummu Aiman tuhawilu an tusliyahu an huznihi wa alamihi. Ummu Aiman ya beliau berusaha memang untuk menghibur-hibur Nabi, ya, menyenang-nyenangin Nabi supaya rasa kesedihan Nabi itu enggak berlarut-larut. Wa antulaibuhu wa huwa sahibun wajib. Dan terkadang Ummu Aiman itu juga mancing-mancing untuk main-main gitu, candain Nabi gitu. Karena terlihat Nabi SAW itu wajahnya begitu muram. Qad daqat masyairuhu bi ahzanin wa alam. Karena memang perasaan Nabi SAW waktu itu lagi betul-betul sedih sekali. Ya. Ibundanya pergi dan ya pada masa itu ya ditinggalkan begitu saja gitu. Kafilah ini kan masih jalan. Jadi posisinya ya ditinggalkan begitu saja. Wa fadat nafsuhu bi as'ilatin syatta. Wa kana yawaddu law yulqiha ala Ummu Aiman. Ya. Dan beliau juga memiliki banyak sekali sebenarnya pertanyaan di dalam dirinya yang ingin beliau sampaikan kepada Ummu Aiman. Lakin lisanuhu yan'aqidu dunaha.
Akan tetapi lisan baginda Muhammad itu tercekat. Tidak bisa beliau mengungkapkan apapun kepada Ummu Aiman. Yaktafi bihusnin samit wa wujumin la yakadu yantahi. Beliau dalam kesedihannya diam, wajahnya murung, seolah-olah tak pernah berakhir. Dan memang ada sebuah ungkapan yang menurut saya itu menggambarkan kira-kira bagaimana kesedihan Nabi. Orang-orang yang air matanya tidak jatuh ke pipi, tapi air mata yang jatuh ke hati, di dalam dia, itu dukanya lebih dalam daripada orang yang air matanya menetes di wajahnya. Nabi SAW yang mungkin juga tidak ingin terlihat cengeng ya, sehingga beliau diam aja, sedih ya, pengen nangis tapi beliau diam. Air mata beliau itu bukan tumpah ke mata, bukan tumpah ke wajah, tapi tumpah ke dalam. Ini begitu sedih, dalam sekali lukanya. Wa arafa anna Ummu Aiman labisat ma'hu thawbal wal muwalat ma'an. Dan Nabi SAW juga paham, beliau mengerti bahwa ketika ibundanya sudah tak ada, maka Ummu Aiman inilah yang menjadi walinya, yang berada di posisi ibunya. Fata'allaqa biha wa ta'allaqat bihi ba'da an hafizat wasata ummihi. Maka Nabi SAW pun ya kemudian sudah berserah beliau ya untuk bergantung kepada Ummu Aiman, dan Ummu Aiman pun demikian. Allahu Akbar. Wa dzukira annahu hina wasala ila Makkah, dan disebutkan juga ketika Nabi SAW sampai ke kota Mekah, dammahu ilaihi jadduhu Abdul Muthalib. Langsunglah Nabi SAW langsung dipeluk oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Dzalikar rajulul ajuz alladzi alamathul ayyam. Ya, Abdul Muthalib itu adalah laki-laki tua yang sudah makan garam kehidupan lah, mungkin begitu bahasanya di sini ya. Fara'a ala wajhihi wa wujuhi a'mamihi kullihim wa kanu yuhituna bihi. Beliau melihat ke wajah kakeknya dan melihat wajah paman-pamannya semuanya yang mengelilingi beliau. Ra'a alamatil asfaq warahmah. Beliau melihat dari wajah mereka, dari cara pandang mereka, ya, tanda-tanda kasihan, tanda-tanda kasih sayang, dan juga selayaknya paman ya, kasihan ngelihat kemenakannya begitu. Kakek yang melihat cucunya sedih, subhanallah. Wa ra'ahum yanzuruna ilaihi la kama kanu yanzuruna min qabl. Dan beliau melihat bahwa paman-pamannya itu, orang-orang yang mengelilinginya itu, ya, cara pandang mereka enggak seperti cara pandang sebelumnya. Betul-betul cara pandang yang begitu mengasihani Rasulullah SAW. Wa arafa hina idzin anna asya'a jalilatan kanat tahdusu lahu. Wa adraka anna fi hayatihi khutuban laysat hayyinah wa laysat ka khutubil akharin. Dan di saat itulah beliau merasa gitu ya, bahwa ini kehidupan ini nggak akan sama lagi seperti dulu. Akan ada hal-hal besar yang akan terjadi dalam kehidupan beliau. Ya. Dan karena hal besar akan terjadi, maka jalan kehidupannya pun juga nggak akan gampang. Ya. Dan nggak akan sama seperti orang lain. Lakinnal huzna akhadha yatabaddadu syai'an fa syai'an. Dan begitulah hidup ya. Kemudian
kesedihan itu mulai berkurang ya sedikit demi sedikit. Wal wujum wan nadharat al gharibah ukhidat takhtafi. Kemuraman di wajah Nabi juga mulai hilang. Pandangan-pandangan yang tak mengenakkan, pandangan aneh dari orang pun sudah mulai menghilang. Wal kalamu al-mutahaffazu alladzi kana yasma'uhu akhdha yazul. Ya. Dan kata-kata ya, perkataan-perkataan yang mengasihani itu juga yang sering didengar oleh beliau sudah mulai menghilang. Jadi sebenarnya Syekh Nizar Abadhah ini mungkin ingin memberikan gambaran kepada kita. Mungkin anak-anak yatim itu memang kita kasihan sama mereka. Tapi janganlah juga kata-kata kasihan itu terus disebut-sebut gitu. Ya. Mereka berusaha untuk move on. Mereka berusaha untuk bisa tegar dalam kehidupan mereka. Janganlah cara pandang kita atau kata-kata kita itu yang terlalu mengasihani mereka gitu. Membuat mereka itu nanti jadi sedih kembali dengan kehidupan yang mereka jalani. Mungkin itu yang ingin digambarkan oleh Syekh Nizar. Wajarrat hayatun hayyinah layyinah ba'da syai'. Dan kehidupan beliau sudah mulai semakin membaik, ya, semakin lembut, ya, tidak lagi keras seperti sebelumnya, nggak lagi sedih seperti sebelumnya. Waqad i'tada ikhtifa ummi, dan beliau mulai terbiasa dengan kehilangan ibundanya. Li'anna niswata jami'an nisa'a amamihi wa sadiqati ummihi wan nisa'il gharibah kunna yu'attifna alaihi atfan zaidan. Karena wanita-wanita yang di sekeliling beliau ada bibi-bibinya, teman-teman dari ibundanya, ya bahkan orang-orang wanita lain yang tetangga-tetangga itu mereka memberikan perhatian kepada Nabi itu perhatian yang lebih gitu. Mereka senang dengan Nabi sehingga ketiadaan ibundanya itu pun bisa terobati. Yu'athirnahu bil hanan, mereka memperlakukan beliau dengan penuh kelembutan. Walakin nafsuhu dhallat tahmilu dzikra ummihi allati lam yara imra'atan a'zamu minha fi ma ra'a minan nisa. Dan tetapi memang tetap di dalam diri beliau masih ya merindukan ibundanya yang mana tidak akan pernah tergantikan. Seorang ibu tak akan pernah tergantikan oleh wanita lain. Ya, subhanallah. Wa kanat a'zamu ma yajiduhu 'inda ar-rijal min ar-ri'ayati wal ihtimam ri'ayata jaddihi wa ihtimamihi. Dan perhatian yang paling besar dari sosok laki-laki yang ada di keluarga beliau adalah sosok dari kakeknya yaitu Abdul Muthalib, bagaimana beliau begitu perhatian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun ihtimamu jaddihi bihi tari'an, ya. Qalu lahu innahu farhun bimaulidihi farhan la yu'adiluhu farhata abid bimauludin. Jadi memang perasaan sayang kakeknya Nabi itu kepada Nabi Muhammad itu memang sudah nampak dari semenjak lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Abdullah sudah duluan meninggal, maka memang disebutkan juga di sini bagaimana Abdul Muthalib ketika lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang sekali, bahkan langsung dibawa digendong untuk masuk ke dalam Ka'bah, kemudian doakan di sana. Ya. Faqad hamalahu itrama ahdaratu ilaihi niswah bi'aidi wuladatihi hamala ihtimamin fa adkhalahu al-Ka'bah wa awwadahu. Ya. Disebutkan ini ketika Nabi itu lahir, ya, kemudian Nabi itu dibawa oleh kakeknya Abdul Muthalib ke dalam Ka'bah. Didoakan beliau di sana. Hatta idza qarrat ainuhu bihi a'adahu ila ummihi fa awsaha bihi khairan. Dan beliau begitu senang sekali
Ya, ketika sudah puas main-main dengan Muhammad kecil yang baru lahir itu dulu, baru dikembalikan lagi sama ibundanya. Wasammahu Muhammad, dan beliau menamakan anak ini dengan nama Muhammad. Falamma sa'alahu qaumuhu an hadzal ismi alladzi lam ya'tadu mislahu min qabl qala aradtu ayyahmidahun nas. Ya, ketika orang-orang Quraisy nanya, "Loh, kok dinamakan Muhammad? Ini kan nama yang nggak biasa, aneh gitu." Ya, maka beliau mengatakan, "Aku menamakan dia Muhammad agar dipuji oleh manusia." Nah, sebagai catatan yang telah saya buat di sini, nama Muhammad itu di suku Arab, ya, di Quraisy juga terutama, itu jarang dinamakan kepada anak. Ya, kurang terkenal, tapi bukan nggak ada. Tercatat ada 7 orang yang bernama Muhammad, termasuk Nabi Muhammad sendiri, ya, 7 orang. Ada Muhammad bin Ahihah al-Ausi, itu satu, ada namanya Muhammad. Ada kemudian Muhammad bin Maslamah al-Ansari. Ada yang ketiga Muhammad bin Al-Barra al-Bakri. Ada yang keempat ada Muhammad bin Sufyan bin Majashi'. Ada yang kelima Muhammad bin Hamran al-Ju'fi. Ada yang keenam Muhammad bin Khuzai as-Sulami. Nah, baru yang ketujuh adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi bukan sama sekali tidak ada tapi tidak begitu terkenal. Nah, di dalam beberapa referensi yang saya baca, kenapa ada nama Muhammad sebelumnya itu? Karena ada peramal yang sering datang ke Quraisy lalu mengatakan akan lahir seorang lelaki yang agung, yang hebat, yang bernama Muhammad. Nah, gitu, makanya sebahagian orang yang mendengar itu, kemudian dia kebetulan punya anak, mereka menamakan dengan nama Muhammad. Maka tercatatlah dalam sejarah, ya, sebelum lahir Nabi Muhammad, hanya ada 6 nama Muhammad, yang ketujuh adalah Nabi Muhammad sendiri, ya, dan dari ketujuh orang yang bernama Muhammad ini, itu semuanya 6 itu tidak ada satupun yang terkenal atau memiliki peran. Ya, hilang mereka di telan zaman, yang tersisa hanyalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin sampai di sini kita ngaji muzakarah sirah nabawiyahnya. Kita lanjutkan lagi insyaallah pada Rabu depan insyaallah muzakarah kita sama-sama. Oke, mungkin sahabat Masirah yang gabung bersama kita ada yang ingin memberikan tanggapan, ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau ada saran-saran silakan untuk kita sama-sama ngaji. Karena prinsipnya ini kan kita muzakarah, ya, diskusi sama-sama gitu. Silakan. Bertanya, Ustaz. Silakan. Tadi dikisahkan bahwa kakek Nabi Muhammad membawa Nabi kecil ke Ka'bah, Ustaz, ya? Iya. Lalu mendoakan dan menamai nama beliau dengan nama Muhammad. Kira-kira Ustaz, doanya kakek Nabi Muhammad ini berdasarkan agama beliau atau bagaimana? Kemudian yang kedua, apa kira-kira hikmah daripada mentakdirkan Tuhan kakek ini sebagai yang memberi nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama tadi gimana, Ustaz? Apa doanya? Ya, doanya ini menurut, ya, apakah keyakinan kakeknya atau bagaimana, Ustaz? Baik. Baik, terima kasih Ustaz dari Zakaria. Ya. Jadi memang beberapa referensi yang pernah saya baca tentang kisah Nabi Muhammad kecil dibawa oleh kakeknya ke Ka'bah itu adalah kisah yang sangat masyhur sebenarnya. Ya, kisah yang masyhur dan memang kalau ada sebuah pertanyaan gitu ya, yang ketika Nabi dibawa oleh kakeknya tuh kepercayaan mana tuh yang dibawa oleh kakeknya kepada Nabi Muhammad. Nah,
memang kakek Nabi ini, Abdul Muthalib ini, beliau masih sebenarnya masih menjaga dari agama Al-Hanafiyah, ya, agama yang murni dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Akan tetapi memang seiring dengan zaman, beliau juga ikut, ya, ikut juga di dalam tradisi-tradisi jahiliyah tersebut. Makanya salah satu putranya kan dinamakan dengan Abdul Uzza. Ya. Abu Lahab kan namanya Abdul Uzza. Nah, jadi memang ada, ya, memang ada. Nah, tetapi secara garis besarnya Abdul Muthalib masih memegang prinsip-prinsip keagamaan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, kalau kita melihat lagi tentang kehidupan dari Abdul Muthalib itu sendiri, beliau termasuk orang yang mirip sekali dengan Nabi Ibrahim. Ya, salah satunya yaitu yang pertama itu di mana beliau bersumpah, ya, pernah bersumpah mau menyembelih anaknya. Ya, beliau nggak punya anak, ya, laki-laki. Ketika sudah punya anak, beliau bersumpah gitu, kalau nanti saya punya 10 anak laki-laki, maka salah satunya akan saya sembelih. Nah, itu ada janji beliau seperti itu, pernah seperti itu, dan pas lahir 10 anak laki-laki, dan ketika diundi yang keluar namanya waktu itu adalah Abdullah, nama ayahnya Nabi Muhammad. Itu yang mau dikorbankan, mau disembelih gitu. Ya. Jadi diundi lagi sampai 3 kali, yang keluar nama Abdullah juga. Jadi Abdullah itu waktu itu sudah mau disembelih. Jadi mirip kisahnya seperti kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, kemudian disampaikan oleh orang-orang Quraisy waktu itu, gimana seandainya kalau Abdullah itu difida, diberikan apa namanya ya, ditebus begitu, ditebus ya, dengan unta, maka diberikanlah 100 ekor unta sebagai penebusnya. Ya, jadi ada tata cara mereka itu untuk memilih apakah 100 ekor unta atau Abdullah disembelih gitu. Jadi ada semacam qadah, pemantik api gitu. Kalau pemantik ini menyala di sebelahnya Abdullah, maka Abdullah inilah yang selamat. Kalau menyalanya nanti itu di tempat yang 100 ekor unta, maka 100 ekor unta ini nggak diterima gitu. Ya, ketika dipantik gitu, kan dulu kan orang bukan pakai korek ya, pakai pemantik dari batu gitu. Ketika diletakkan dekat di arahnya Abdullah itu nyala, tapi ketika dipantik di di 100 ekor unta itu nggak nyala, itu sampai 3 kali. Akhirnya barulah 100 ekor unta itu dijadikan tebusan untuk Abdullah. Kan mirip sekali kisahnya dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian yang kedua, ada kemiripan juga Abdul Muthalib itu dengan Nabi Ibrahim, yaitu lewat mimpi, ya. Ilham lewat mimpi. Sumur Zam-Zam itu, ya, setelah lama terkubur, itu yang menemukannya adalah Abdul Muthalib. Ya, makanya kita beruntung bisa menikmati sekarang air sumur Zam-Zam itu adalah temuan dari Abdul Muthalib. Itu sumur Zam-Zam pernah dikubur dan nggak ada satu orang pun yang tahu di mana lokasinya. Abdul Muthalib lah yang menemukannya. Bagaimana Abdul Muthalib bisa menemukannya? Beliau menemukannya lewat mimpi. 3 kali beliau mimpi didatangi oleh seseorang yang memberitahukan posisi sumur Zam-Zam untuk digali kembali gitu. Ya, jadi memang ada, ya, sisi-sisi di mana Abdul Muthalib ini ikut bersama dengan kaumnya dalam proses ataupun peribadatan jahiliyah, ya, penyembahan berhala. Tapi tidak bisa juga kita katakan sepenuhnya ke sana, karena banyak juga hal-hal yang masih dipegang erat oleh Abdul Muthalib dalam agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tadi. Mungkin begitu, Ustaz, yang saya melihatnya dari referensi-referensi yang pernah saya baca. Baik,
Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Terima kasih banyak, waktu pun sudah larut. Terima kasih atas partisipasinya, sama-sama jazakumullah khairan. Mohon izin dan mohon maaf pada sahabat-sahabat semua di kajian ini, muzakarah ini. Semoga Allah memberikan kepada kita kefahaman dan semakin kenal kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan semakin kenal kita bisa bermimpi Rasulullah SAW. Salah satu niat saya untuk muzakarah ini memang saya niat mudah-mudahan saya bisa mimpi Rasulullah. Karena saya dengar dari banyak banyak ulama-ulama juga, kalau ingin ketemu sama Nabi dalam mimpi itu banyak-banyak baca sirah beliau gitu. Banyak-banyak baca sirah beliau. Ya, sampai istilahnya gini, sampai kita benar-benar kenal betul Nabi Muhammad itu gimana sih gitu. Ya. Sampai kenal betul gimana Nabi Muhammad itu. Barulah nanti kita akan bermimpi dengan Rasulullah SAW. Nah, jadi saya sangat termotivasi sekali untuk itu. Ya, harapan saya sebelum berjumpa dengan Rasulullah di akhirat nanti, ya mengharap minta syafaat beliau, saya ingin sekali bermimpi dengan Nabi SAW. Dan sama-sama kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Semoga kita semua bisa mimpi Rasulullah ya. Amin. Amin. Terima kasih banyak kepada rekan sahabat semua, sahabat Masirah. Iya, amin. Ya, jazakumullah. Ustaz Budi, jazakumullah. Ya, Ustaz Budi, ada Ustazah Rodiah, ya Masya Allah. Ustaz Ramlis, Pak Mudasir ya, Ustaz Arif. Jazakumullah khairan. Saya mohon izin, mohon pamit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.